يا إمام المتقين ويا صفة العابدين يا قوي الأركان يا حبيب الرحمن يا مجري الكلام القديم ويا شفاء أسقام السقيم يا من يبلغ لي مريديه عند الاستغاثة ولو كان في المشرق فرشك مشروج وشرك مسلول ورمك منصور وكشك موتور وصحبك صائب وركبك علي أغثنا بقضائك حضرة السلطان العليا في هذا الزمان حضرة الشيخ محمد عبد القاسم المسلول قدس الله سره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اللهم صل على نبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقارئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله صدق الله العلي العظيم. Yang kita muliakan bersama guru kita yang telah memuliakan kita, yang telah membimbing kita, mendidik kita dengan tarbiyahnya langsung kepada ruh kita, sehingga yang kita tadinya buruk, nakal, jelek, jahat, mulutnya comel, suka ghibah, seneng ngomongin orang, gampang marah, angel, sekarang dibimbing menjadi alhamdulillahilladzi ala kasri ibadil mu'minin. Setidaknya mulut ini yang kotor, yang selalu berkata-kata kasar, jorok, sudah mengucap la ilaha illallah. Dan hati ini yang selalu curiga, penuh dengan dendam, marah, sekarang ada isinya alhamdulillahilladzi. Semua ini jasanya guru kita, semua ini amalannya guru kita, bukan amalan kita. Makanya kita zikir la ilaha illallah, kita khotaman, kita tamasulan, kita sholat sunnah, termasuk semuanya adalah namanya amaliyah mursyid. Amaliyah kita apa? Amaliyah mursyid. Amaliyah mursyid. Yang saya hormati Pak Haji Adnan dan Ibu serta keluarga besarnya, yang insya Allah nanti keluarga besarnya juga mau talqin, tapi ada keluarga yang belum sampai, maka talqinnya nanti di akhir saja, nunggu mereka sampai. Pak Adnan semoga selalu sehat dan sehat selalu. Alhamdulillah, para pecinta kesejahteraan jiwa yang lidahnya, mulutnya selalu berzikir, yang hatinya selalu ingat kepada Allah, duduk bersama melaksanakan amal yang mursyid di kediaman Pak Haji, semoga membawa berkah yang banyak. Sama dengan doa Abah, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah senangnya kita disatukan dalam satu komunitas, sama amalnya, sama zikirnya, sama sholatnya, sama gurunya, sama-sama dalam thariqah qadiriyah, sabaniyah, ma'had, suryalaya, sirna rasa,
PPKN muridnya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qaddasallahu sirrah. Sehingga semua para pecinta kesucian jiwa ini, baik yang baru maupun yang lama, semua disebut sebagai ikhwan. Ikhwan itu artinya apa? Saudara. Berarti kita dipersaudarakan dengan la ilaha illallah. Walaupun nanti seperti halnya Abah Anom, Abah Gaus pun wafat, kita akan tetap dalam la ilaha illallah. Gitu. Nah, malam hari ini manaqib kita ini kita isi dengan semangat, yaitu senanglah mendatangi manaqib, karena manaqib 1, kedua, ketiga, ke 100, ke 10 tahun mestinya selalu berbeda, ada peningkatan kualitas. Apa kualitas yang ditingkatkan? Sama, manaqibnya sama. Bacanya Al-Quran, baca tasbih, tawasul dan manqobah. Tapi kualitasnya yang harus naik. Kenapa? Dulu kalau kita manaqib masih sering sambil ngobrol, sekarang sudah naik, mengurangi. Umpamanya dulu mendengar ceramahnya nggak begitu serius, nggak begitu memperhatikan, sekarang berubah jadi memperhatikan, karena al ilmu bitta'allum, menuntut ilmu itu harus dengan belajar. Jadi kalau tidak belajar di tempat ini adalah tempat namanya madrasah. Madrasah itu sekolahan, tempat untuk menempa, tempat untuk riyadhah, tempat untuk suluk. Maka orang yang mengamalkan thariqah, tidak menjalankan suluk, tidak menjalankan riyadhah, tidak menjalankan latihan, maka walaupun sudah 15 tahun tetap saja sama. Itu gitu kene. Bar hobeh, begitu bubar pohok kabeh. Nah, gitu. Kata Abah dulu begitu. Jadi ikhwan itu pada kurang kurang cerdas. Kata Abah, wong namanya kita sudah duduk, wong namanya kita sudah hadir, ya mestinya ikhlas. Ikhlas duduk kita, ikhlas hadir kita, ikhlas mengikuti perjalanannya manaqib, dan harus meyakini di mana saja ada manaqiban itu pasti Kanjeng Sultan Aulia hadir ada di sini. Makanya orang yang rumahnya ketempatan untuk acara manaqiban mestinya lebih bahagia, lebih senang. Makanya tandanya maka meningkat seperti yang diucapkan, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kenapa? Nambahlah mahabbahnya, nambah ma'rifatnya, nambah juga kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu. Contohnya, kalau kita sendirian, saya sendirian, mungkin berat untuk sholat, walaupun sholatnya masih siang. Siang itu mana? Zuhur umpamanya. Duhur kalau sendiri dikirnya 3. Tapi kalau berjamaah dikirnya 165 lebih. Sholat sunnah ba'diyahnya 4 rakaat. 2 rakaat sambil berdiri, 2 rakaatnya sambil duduk. Itu kalau berjamaah. Atau bagi orang yang memang sudah ada mahabbahnya hidup. Tapi mahabbahnya belum hidup, ma'rifatnya belum aktif. Masya Allah. Walaupun sehat, belum tentu zikir 165 walaupun di tengah hari. Kebanyakan kan begitu. Kalau kita melihat aktivitas di masjid atau di musola, paling ramai waktu apa, Bu? Di musola? Maghrib, nanti isya berkurang, subuh berkurang, duhur hilang, isya asar tinggal pengurus DKM-nya saja. Memang begitu, itu memang begitu.
Itu makanya di dalam ayat tadi, dalam surah tadi ada kalimat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini bohong ini kalau tidak dihafal. Bohong kalau surat ini tidak sering dibaca. Ini kan menjadi langganan dibaca dalam Jumat. Orang-orang di luar TGN, surah ini Al-A'la namanya, dibaca oleh Imam Jumat. Ya, dalam Jumat. Ada di situ Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa fasawwa, yaitu zat yang menciptakan lalu menyempurnakan. Makanya kalau dibaca oleh orang thariqah, dibaca oleh orang yang hatinya zikir, dibaca oleh orang yang sudah ditalqin, dan setelah ditalqinnya itu ada mahabbahnya hidup, ma'rifatnya tumbuh, maka membaca ini penuh dengan isi dan makna. Masya Allah. Ya. Sanuqari'uka fala tansa. Aku bacakan Al-Quran ini untukmu supaya kamu tidak lupa. Dibacakan ini, ditalkinkan ini supaya tidak lupa. Kalau tidak ditalkin, ya lupa. Pengalaman kita karena tidak ditalkin banyak lupanya. Lupa itu penting. Bapak Ibu baru mendengar lupa itu penting baru malam ini. Kalau Anda tidak bisa lupa, Anda tidak akan bisa tidur. Lupa juga penting. Tapi yang dimaksud di sini sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 205, ada dua perintah. Perintah pertama yaitu mengingati Allah. Perintah kedua, jangan lupa kepada Allah. Ayatnya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa dunal jahri bil ghudwi wal asal. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, maknanya apa? Menjelaskan begini. Ingat nama Tuhanmu di dalam dirimu. Ini kalau orang puasa tadarusan, setiap orang kan khotam Quran tuh, pasti mau baca dong ayat ini. Tapi karena tadi yang baca tidak ditalqin, sanuqri'uka fala tansa, aku bacakan supaya kamu tidak lupa. Ayatnya kan, karena tidak dibacakan, tidak ditalkinkan, orang jadi lupa. Ayat ini, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhan kamu di dalam diri kamu. Kalau orang tidak ditalkin, prakteknya piye Pak Warsito? Coba sampean coro santai saja coba. Kalau tidak ditalkinkan, bagaimana prakteknya? Iya. Sebut nama Tuhanmu di dalam jiwamu. Di dalam jiwa itu di mana? Di dalam rasa. Bagaimana? Orang nggak ada ilmunya. Contoh gini, orang tidak punya ilmu itu gini. Orang tidak tahu mau dipaksa kayak apa, ya namanya tidak tahu. Tidak tahu itu tidak makrifat. Makrifat itu kan mengenal. Makanya kalau belajar nahwu, makrifat itu adalah didahului dengan al, alif dan lam. Maka al ini menjadi sifat isim. Tanda isim itu diantaranya didahului dengan huruf al. Al-masjidu, tuh kayak gitu. Al-baitu. Al itu menandakan makrifat. Makrifat itu mengenal. Makanya bagaimana orang disuruh menyebut nama Tuhannya di dalam dirinya sementara dia tidak kenal? Ya jawabnya pasti. Pasti tidak tahu. Pasti tidak bisa. Karena bisa itu ala bisa karena biasa.
Maka kenapa metode kita disuruh membiasakan. Lazim namanya. Apa yang dilazimkan dalam TPN? Pertama, zikirnya tidak boleh diganti. Yang paling utama, zikirnya jahar, harus keras. Ya, harus keras. Kalimatnya itu tidak boleh diganti. Kalimat la ilaha illallah. Terus walaupun kamu dikasih umur 90 tahun, ditalkin mulai tahun umur 20, berarti selama 70 tahun kalimatnya itu terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang kedua, hitungannya tidak boleh kurang dari 165. Lazim namanya. Terus menerus. Mudawamah. Dawam. Langgeng. Apalagi yang harus didawamkan, pikir hati. Maka waktu disampaikan talqin, nadanya jangan diganti. Nadanya ini mau cepat bisa, cepat masuk, lambat bisa, sedang bisa. Nah, jangan diganti. Lafadznya itu tidak diganti. Lalu apa lagi? Manakib. Sudah manakib itu ya udah. Baca Quran, tanbih, tawasul, manqobah, terus ada hikmah ilmiah, kalau ada diakhiri dengan sholawat bani Hasyim. Makanya hikmah ilmiah itu hukumnya sunnah, hanya pelengkap saja. Tapi yang paling tidak, yang harus adalah Quran, tanbih, tawasul, manqobah, bani Hasyim. Bani Hasyim. Untuk orang mencapai pada pesugihan, Toreko juga bicara sugihan. Pesugihan, sugih itu harus nyuguh. Kalau nggak ada suguh nggak bisa sugih. Kalau suguh hanya bagus berarti menggambarkan orang itu sugih. Manakib itu nyugih, pesugih. Maka hanya orang yang kaya yang bisa nyuguh. Hanya yang sugih yang bisa nyuguh. Kalau nggak sugih, sugih hati. Tadi karena dia mahabbah, karena dia ma'rifat, dia kenal. Makanya beda kalau kita ikut sholat Jumat di luar ikhwan, bacaannya paling sabihisma itu tadi, lala. Tapi kalau kita ikut Abah, bacaannya surahnya Al-Lail. Wa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا ضلظا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Jadi imam Jumat harus hafal, mengikuti bacaannya guru, jangan ngatur sendiri, ikut belajar. Masa iya nyanyi saja bisa kok? Nyanyi bisa, 3 kali mendengar hafal. Masa surah yang dibaca guru sudah 6 tahun? Mas, udah 6 tahun? Alhamdulillah. Coba itu. Malu lah. Kadang-kadang malu.
Insya Allah. Lagu yang terbaru yang keluar apa? Lagu apa yang tidak apa? Semua lagu apa? Apalagi yang seneng dangdut, lagu dangdut apa? Pecah 1000 apalagi. Apapun hafal itu. Tapi paling enggak gitu. Makanya belajar. Sering didengarkan di apa namanya aplikasi. Itu kan ada langgam ya. Langgam sholat Jumat, langgam Isya, langgam Maghrib, ada langgam subuh. Masa kalau diulang terus ya, masa nggak ngerti? Insya Allah ngerti. Maka kalau mau ngulang bilang sama guru. Kan itu yang punya guru. Bilang, bah, aku mau ngapalin, bantu biar cepet hafal. Gitu. Jangan malu-malu orang punya guru. Orang punya guru mah ya bilang sama gurunya. Sama dengan kita punya bapak, kita nggak punya duit, kita bilang sama bapak, Pak, minta duit. Tuh, ke abah boleh. Iya, terus akhirnya saking banyaknya orang bilang, bah minta duit, bah minta duit. Dalam robitohnya, maka abah mengeluarkan maklumat supaya orang yang minta duit dapat duit banyak. Apa? Habis sholat, selesai sholat, baca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Tapi tartil, jangan balapan, jangan gak jelas. Yang ngajarin sopo, ilmu apa itu? Terus buru-buru, mau kemana? Mau ngapain? Tapi dia 2 menit kenapa makan juga masih nanti kebagian. Ini romanya sholat cepet banget, zikir cepet banget, khotaman cepet banget. Jauh belum waktunya adzan, udah adzan baik. Ya maaf ya, kalau saya mohon maaf, saya menikmati kalau sholat. Saya melihat abah itu kalau ruku, sujud, i'tidal, masya Allah, nikmat banget. Itu saya pasti nggak pernah ketinggalan. Subhana rabbiyal azim 3 kali baru sampai Allah. Kecanggah kalau sama abah mah. Saya loh ya, prakteknya begitu. Tapi kadang-kadang saya waktal baru bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Baru bismillahirrahmanirrahim ya kan ya cepet amat. Ya maaf aja, perlu dikontrol. Makanya saya nggak takut-takutnya, saya sudah sering kritik. Batal itu, ya jadi contoh minimal tuh mendekati abah lah gitu. Abah tuh sholatnya enak Pak, Masya Allah. Ya, aku tuh kalah enak sama abah. Coba sholat sama abah, Masya Allah. Nikmat banget. Aku bertahun-tahun sholat sama abah. Iya, makanya terserah mau dipakai mau enggak. Gua kalau mau cari imam sebegini saya. Apalagi tuh sholat apa namanya? Birul Walidain baru ayat kursi 1 udah ruku. Kan aturannya 5, falak 5, anas 5. Nah ini baru 1 udah ruku. Apalagi ditampil bala. Lah baru waladhdallin udah ruku. Lah ini bagaimana? Emang goblok saya apa? Lambatnya saya bagaimana? Tapi perasaan saya mah kalau sama abah mah minimal saya mah 4 kali itu. Bener saya. Ya reviewnya minimal 4 kali. Abah 5, saya 4. Nah, ini maksudnya. Untuk apa sih? Kan ada yang dawam, ada yang terus menerus. Itu ya, tidak ada dirubah. Dikasih contoh sama guru. Kalau subuh wadduha sama alam nasrah, al-insyirah. Kalau bahasa judul surahnya al-insyirah sama ad-duha. Terus kalau Isra nanti ada surahnya An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Seterusnya. Ayat kedua, surat kedua fi buyutin adzinallahu an turfa wa yadhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal. Jadi ikhwan tuh jadi pinter, Pak. Pinter, Pak. Banyak hafalannya. Banyak hafalannya karena Pak ngikut guru. Karena gurumu adalah orang yang paling pintar. Aliman, orang yang paling dan gelarnya al-alim al-alamah. Alim pintar, alamah mengamalkan. Orang di luar kan cuma pintar, nggak ngamalin. Tapi guru kita semua yang ia tahu diamalkan.
Banyak orang yang robitoh minta supaya kaya, supaya punya duit, maka disuruh baca Allahul latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Artinya apa? Allahul latif. Allah itu maha lembut. Kelembutannya artinya kasih sayang. Yarzuqu man yasha, memberi rezeki yang lebih kepada yang dikehendaki. Caranya ngajukan proposal. Iya, kalau nggak ngomong minta kan. Nah, caranya Allahul latifum bi'ibadihi. Dalam batinnya, inilah permohonan saya diajarkan oleh guru saya supaya saya kaya gitu. Jangan balapan hanya apal. Kadang-kadang baru 12 sudah Fatihah. Lah ini cepet amat. Kan harus 38. Kadang-kadang saya jalan sendiri. 38 ya minimal atau 19 separuhnya. Tapi kalau nanti dapat cuma separuhnya jangan nyesel. Kalau orang bacanya separuh, bacanya full, penuhi 38 kali Allahu latifum bi'ibadi. Itu ayat Al-Quran, Pak. Maka kata apa Ikhwan Bapak, orang TKN selalu baca Quran beratus-ratus ayat. Sekali duduk dalam waktu habis sholat Allahul latifum bi'ibadihi 38 kali. Berapa? 38. Kalau kali 5 kali berapa? 160-an. Ya, 60 sekian. 190 ayat. Baru Allahul latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha, itu udah membaca ayat sebanyak 190. Kalau kamu bacanya benar sesuai dengan aturan dan resepnya. Nah, orang resepnya itu harus 38 kayak gini. Resep masak, garamnya sesendok, kamu kasih setengah, asin enggak? Yo enggak nyampe. Sama dengan sudah baca Allah latif kok enggak kaya. Lu baca masalah. Bacanya enggak sesuai dengan aturan. Terus ditambah lagi. Apa? Biar kaya. Ikhwan biar kaya. Ikhwan biar kaya. Apa? Baca Bani Hasyim 41 kali pakai cepat. Setiap habis sholat. Sambil pulang dia sambil jalan kalau dari masjid. Itu maksudnya Allah. Ya boleh, yang penting habis sholat. Ya bisa, monggo bisa. Tapi kan tidak dilakukan di mana-mana. Wakil taklim juga tidak mencontohkan. Enggak mencontohkan karena bisa sambil jalan atau seingatnya. Boleh di motor, boleh di mana-mana kata Abah. Maka Allahumma sholli Nabi Muhammad 41 kali cepat. Allahumma sholli. Maksudnya juga bisik, tidak keras, cukup dibaca untuk sendiri. Itu kan memanggil. Jadi Abah juga mengeluarkan apa ya namanya Hizbur Rizki yang menyebabkan datanya rezeki itu ada 8. Kalau Al-Quran diantaranya takwa. Orang yang takwa dikeluarkan dari segala masalah. Dan orang yang takwa diberikan rezeki dari yang tidak terduga. Ya, digoiri bisa. Kemudian orang yang selalu istighfar, maka istighfarnya juga begitu. Istighfar itu yang bagus, istighfar itu yang jelas. Habis mau zikir istighfarnya nggak jelas, habis zikir istighfarnya nggak jelas juga. Terlalu cepat kalian tuh, sampai tidak tahu maknanya. Mestinya tartil. Astaghfirullahalghafurarrahim. Apalagi ditekan astaghfirullahalghafur. Jadi ketika astagfirullah seperti dalam mengucapkan itu ada penekanan makna. Jangan asal lempeng wae kayak nggak ada artinya. Astaghfirullahalghafurarrahim. Astaghfirullahalghafurarrahim. Astaghfirullahalghafur. Istighfar 3 kali. Terus istighfar astaghfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi. Karena istighfar itu menjadi hizbur rezeki, pemanggil rezeki. Terus apa? Zikir. Zikir itu adalah pemanggil rezeki.
Baca dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling daripada berzikir kepadaku, maka aku berikan kehidupannya sempit dan di akhirat dia dalam keadaan buta. Orang yang tidak zikir. Makanya zikir itu pemanggil rezeki. Maka zikirnya yang ikhlas. Duduk yang ikhlas, zikir yang ikhlas, istighfarnya yang bagus, sholawatnya yang jelas. Ilahi bermaksud, ya Allah, anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud. Sempatkan waktu duduk itu waktu mustajab, waktu habis sholat, waktu yang mustajab. Kenapa? Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Bila mana kamu selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Berarti duduk berzikir ini adalah perintah Allah. Itu makanya kalau orang zikirnya udah benar, maaf nih, koreksi boleh. Jadi ikhwanya benar, nurut dengan kata gurunya, semua apa yang diperintahkan diamalkan, pasti hatinya senang, pasti hasil dari zikir itu tatmainul ala bidzikrillahi tatmainul. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati pasti tenang. Makanya tanya, sudah berapa tahun bertarekat, sudah berapa lama ikut abah, tapi kenapa masih merasa tidak tenang? Badan sehat, serba kecukupan, butuh pisang yang kehujanan, kepanasan di luar, dia tumbuh, sudah berbuah, kamu ambil. Ya kan? Begitu. Butuh singkong yang di kebun, kehujanan, kepanasan, sudah tua, kamu cabut, kamu makan. Apa yang buat tidak tenang? Kalau semuanya tadi sudah marifat dan semua sudah mahabbah, apa yang membuat kamu nggak tenang itu apa? Kematian. Berapa juta orang udah mati, nggak bisa balik lagi. Iya, kenapa dipikirin? Bang gurumu sudah bilang. Apa? Dia penduduk akhirat tapi masih ada di bumi. Sebetulnya kita ini kan setelah ditalkin itu kan, makanya ngaji tanya, talkin itu apa? Talkin itu serah nyawa. Makanya orang disuruh talkin nggak mau. Ya memang kalau orang nggak ada, dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, tidak dicatat dalam bukunya Tuan Syekh, nggak bakalan. Mana caranya? Badalin aja. Makanya senang mestinya. Kita ini punya guru ini bangga, senang. Kasihin kok merah putih, nggak dipakai. Suruh kasih jimat tongkat, nggak dibawa. Maka abah galak, galak. Nggak bawa tongkat, jangan kesini lagi. Oh. Jangan lepas tongkat kecuali lepas juga tanganmu. Wow. Iya. Ya kan? Atau begini. Orang sudah ditalkin sholat tidak pakai peci merah putih, tidak sah. Bisa, kenapa? Yang mengesahkan, yang mengabulkan siapa? Abah guru kita. Lah kalau abah bilang begitu, ya tidak kabul benar. Tidak sah benar. Ngajinya di mana? Di mana? Di sini. Coba kalau nggak percaya. Contoh sekarang gini. Orang membuat tape. Harus pakai ragi. Coba nggak pakai ragi. Jadi enggak. Ilmunya gitu. Ilmu mantik namanya. Makanya mengkultuskan guru penting. Lihat dulu gurunya mengajarkan apa. Orang akan bisa sakti. Ini contoh dulu belajar hikmah. Anti bacok. Ya siapa yang bacok? Kata Abah Anom, kalau dikirmu bener, sholatmu bener, anti bacok. Siapa yang mau bacok? Kalau kamu udah bener. Apa tuh begitu? Bukan berarti dikir langsung anti bacok. Dibacok belum? Ya putus beneran kalau kita.
Tapi siapa yang membaca? Anti tembak, orang dikir, orang talqin itu anti tembak. Orang ditalqin siapa yang nembak? Asal benar, karena dalam tanbihnya harus mengikuti aturan perintah agama dan lah kalau udah ikut aturan perintah agama dan negara, siapa yang mau nembak? Yang ditembak itu kan residivis, reman, bajingan, maling, rampok yang ketahuan kan? Lah kalau masa ikhwan lain lalu ngerampok? Tuh, tapi dulu pengen, iya mbah, dah jangan cukur 10 tahun. Banyak maka santri-santri daerah Jawa Timur itu pak rambutnya panjang-panjang karena dia sedang menjalankan itu, jalankan perintah gurunya. Nanti akhirnya sakti bener apa enggak, pokoknya yang penting jangan cukur dulu. Sama kita begitu, mau jadi apa pokoknya pakai peci merah putih, mau pakai jadi apa pokoknya bawa tongkat, mau bilang apa saya Jumatan. Kenapa? Hah? Minggir dikit. Lagi kita galakan, kita mau tongkat. Ngelawan, sodok. Mau tongkat. Udah dikasih jimat sama abah. Masya Allah, ini Pak luar biasa. Jangan suruh beli. Alhamdulillahilladzi. Baru ngomong sebentar udah jam 10 ya. Cepet banget. Mana keluarga udah kumpul Pak? Yang penting talqin aja udah. Saya tuh berulang-ulang saya sampaikan, saya tuh senang kalau di akhir itu ada talqin itu paling senang. Karena sudah pasti yang talqin itu Pak Guru, berarti guru hadir ke sini gitu. Apa nggak senang kita? Itu Mas.